susah cari pekerjaan. Ibu juga nggak nyaman tinggal di sini. Kayak ada yang ganggu. Udah baik, cakep, pinter lagi. Namanya siapa? Nama saya Rudi, Tante. Hei, Rika! Benar ya kamu selingkuh dengan cowok ini? Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Quran Surat Yusuf ayat 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Werix dan rekan saya Angel Elga kembali menjumpai Anda pada acara Tawakal pagi hari ini. Dan seperti biasa kita tidak sendiri. Kita sudah kedatangan Pak Ustadz, yaitu Pak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah kabar baik Mas Mario. Sehat semuanya. Dan pemirsa, di sini juga sudah ada narasumber kita yang namanya sudah kami samarkan menjadi Mas Rudi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Rudi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan Mas Rudi silakan bercerita dan membagi kisahnya kepada kita semua ya. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rudi. Ya. Saya tinggal di Jakarta Timur. Saya di sini akan menceritakan saya lahir dari keluarga sederhana. Ya. Saya berasal dari Pulau Sumatera. Saya di sini sangat banyak punya hutang dan saya bingung gimana cara membayarnya. Sementara saya belum mempunyai pekerjaan. Yeah. Saya sudah mencari pekerjaan kemana, kesana kemari, tapi belum juga ada panggilan. Mas Rudi sudah berkeluarga? Belum. Belum. Terus Mas Rudi akhirnya merantau ke Jakarta atau bagaimana? Iya, kita merantau di sini mungkin mencoba untuk merubah nasib mungkin ya. Terus tadi Mas Rudi bilang punya hutang ya? Iya. Hutang seperti apa, bisa diceritakan nggak? Iya. Saya kan di sini kan merantau ya Mbak ya. Iya. Mungkin kehidupan di Jakarta sama di Sumatera mungkin berbeda ya. Iya. Saya di sini membeli barang itu dengan menyicil Mbak. Menyicil lalu, tapi selama menyicil itu berarti kan ada penghasilan. Bisa diceritakan tuh penghasilannya dari mana Mas? Oh iya, selama ini yang bayar itu pacar saya Mas. Pacar saya Mbak. Pacar? Pacar bagaimana itu ceritanya? Iya. Pacar Mas bisa membayari semua itu? Ya, pacar saya itu tante-tante sih Mbak. Oh jadi? Dia kayaknya orang kaya gitu. Oh, jadi selama ini Mas Rudi berhubungan dengan orang yang usianya lebih tua, juga sudah matang dan punya penghasilan, lalu membiayai Mas Rudi, maksudnya seperti itu? Iya. Dan membiayai semua hutang-hutang juga, melunasi hutang-hutangnya. Oh, jadi Mas Rudi pacaran sama wanita yang lebih tua, kenalannya di mana Mas? Gini, awalnya kan, awal kenalan kita, pertama kan dia ketemu jalan mogok. Terus dia minta bantuan sama saya, terus saya kasihan, saya bantuin, terus akhirnya saya kenalan sama wanita itu. Gak ada orang lagi. Ya ampun, mana mobilnya mogok. Mana ya orangnya? Emang begitu memang. Mas. Tolong dong Mas. Kenapa Bu? Ini mobilnya mogok nih tiba-tiba nih. Lah, maksud mobil baru begini mogok Bu? Iya nggak tahu kenapa, tahu-tahu mati. Mobil begini mah kita nggak ngerti Bu. Nggak ngerti nih Bu, mendingan Ibu cari orang lain aja. Ya, terus gimana dong? Nggak ngerti. Ya, kita nggak ngerti Bu, maaf ya Bu. Ini ya? Mogok lagi nih. Nggak ada orang lagi. Apa sih yang rusak nih? Ya ampun. Mobilnya kenapa Tante? Nggak tahu nih mogok. Coba saya lihat dulu Tante. Boleh deh. Apa yang copot ya? Oh, cuma ini doang nih Tante. Coba deh Tante starter deh. Bentar ya. Tuh, Udah? bunyi kan Tante? Oh iya. Ih, kamu pinter banget sih. Bentar ya. Nih, ada buat kamu. Aku nggak butuh duit buat Tante. Aku ikhlas kok nolong Tante. Ampun, udah baik, cakep, pinter lagi.
Namanya siapa? Nama saya Rudi tante. Boleh minta nomor teleponnya ya? Ya boleh aja sih tante. Rudi, kapan-kapan kita ketemuan ya? Ya hubungin aja tante. Bon tante ya. Iya. Nah, ini Pak Ustadz nih menarik nih suara kisahnya ini. Ada dia menceritakan sendiri bahwa dia berhubungan dengan orang yang usianya lebih tua, boleh katakan seperti tante-tante lah istilahnya gitu ya. Nah, pertanyaan saya ini Pak Ustadz, apakah seseorang yang mempunyai hutang itu boleh dibayarkan hutangnya kepada orang lain yang membantu membayarkan hutangnya gitu? Boleh nggak? Begini Mbak Angel ya dan Mas Mario, sebetulnya hutang, bahkan orang yang berhutang itu menjadi salah satu mustahik yang berhak menerima zakat. Jadi ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhirih, itu salah satunya adalah selain fakir, miskin, orang mu'alaf, salah satunya adalah orang yang sedang tertumpuk hutang. Termasalah dengan terlilit hutang. Ya, orang yang terlilit hutang ini kan salah satu orang yang menderita di samping yang fakir miskin, Mbak Angel. Maka kalau ada orang berbaik hati untuk membayarkan hutang-hutang ini sampai dia terbebas dari lilitan hutang, itu nggak masalah dan ini menjadi bagian dari sikap mulia. Kalau itu didasari kepada keikhlasan dan kepedulian kepada sesama, bukan pada niat dan tujuan-tujuan yang lain. Kalau bahasanya itu kan ada udang di balik rempeyek untuk menyerah itu ya. Tapi kan yang tadi ceritanya Mas Rudi ini dia mempunyai hubungan dengan tante-tante nih gitu ya. Berarti kan tadi yang Pak Ustadz bilang ada udang di balik batu mungkin. Ya saya belum tahu karena belum gali lebih lanjut. Kalau soal bahwa hubungan dengan tante-tante itu enggak masalah. Nabi Muhammad dulu juga dengan Sayyidatina Khadijah, ketika Sayyidatina Khadijah sudah berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad juga masih remaja di dalam berhubungan secara kemasyarakatan, secara bisnis dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah sudah di atasnya Kanjeng Nabi. Jadi intinya tidak ada larangan seorang anak remaja, seorang laki-laki remaja berhubungan dengan tante-tante, berhubungan dengan orang yang lebih tua. Itu prinsipnya nggak ada masalah secara umum. Yang jadi masalah itu kalau ada masalah. Nah, ini makanya kita tanya dulu ke Mas Rudi ya. Gitu. Nah, Mas Rudi ini berhubungan dengan orang yang lebih usianya lebih tua itu sudah berapa lama, Mas? Udah hampir setahun. Udah hampir setahun. Statusnya si pasangannya Mas Rudi ini bagaimana? Dia udah berkeluarga sih. Oh, sudah berkeluarga. Masih punya suami. Jadi ini katakan hubungan gelap gitu ya? Iya, saya ini selingkuhannya gitu. Nah, kalau status perempuannya ini sudah punya suami, itu tidak boleh dalam Islam dan itu hukumnya dosa besar. Bahkan Nabi pernah mengatakan bahwa laisa minna, ini hadis dari Abu Hurairah, disebutkan bahwa laisa minna man ahabba imra'atan ala zawjaha. Tidak menjadi bagian dari saya apabila ada seorang yang mengganggu, menggoda, menyintai perempuan lain yang dia sudah bersuami sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara suami istri. Pak Ustadz bilang dari awal kalau ada orang membantu membayarkan hutang dengan cara niat yang baik tidak apa-apa. Tapi kalau ditarik lagi ceritanya Mas Rudi adalah berarti dia punya hubungan. Berarti itu yang ada apa-apa tadi Pak Ustadz ya. Berarti katakan itu sebenarnya tidak baik. Terjerat. Dari terjerat hutang menjadi terjerat skandal kalau seperti ini. Dan ini skandalnya menjadi skandal yang sudah memiliki posisi dan status hukum secara keagamaan. Nah, ini menjadi tidak boleh dan menjadi hubungan terlarang. Kira-kira seperti itu. Nah, Mas, pacar Mas ini kan membayarkan hutang-hutang Mas. Tapi apakah ada hal lain yang dibelikan juga sama pacar Mas ini? Mungkin ada kebutuhan yang lain. Ada sih. Seperti apa? Saya kan di sini kan nggak punya tempat tinggal. Kebetulan dia juga nyewain saya apartemen. Sampai disewakan apartemen. Jadi ditanggung semua kehidupannya ya. Gitu. Terus sampai sekarang hubungannya masih berlanjut? Masih berlanjut. Ini kan Mas Rudi berhubungan sama seorang perempuan yang sudah punya suami. Nah, apakah suaminya dari pacar Mas Rudi ini tahu hubungan kalian? Sudah tahu sih. Pernah suatu saat suaminya samperin saya ke rumah. Terus saya juga pernah dipukulin sama orang suruhan suaminya. Tante, makasih ya udah bayarin cicilan motor aku. Kalau tante nggak bayarin ya aku nggak tahu harus bayar pakai apa. Iya, nggak apa-apa. Tante juga seneng kok. Tante tuh nggak mau kalau kamu susah. Makasih Tante. Hei, Rika! Benar
benar ya kamu selingkuh dengan cowok ini? Mas kok tahu sih aku ada di sini, Mas? Ya tahulah aku kelakuan kamu, Rika. Hei, kamu! Dasar anak kecil. Kamu tahu nggak dia ini istri saya? Dengerin penjelasan Nah, aku lu, dulu, kamu. Mas. Mas, dengerin dulu. Ah! Gua nggak perlu penjelasan lu. Ya udah sekarang kita pulang. Hei, hajar dia. Ya bos. Hajar lo. Cabut. Ini bagaimana Pak Nah, Ustadz? inilah makanya Islam itu wanti-wanti dalam hal hubungan seperti ini karena dampaknya menjadi sangat luar biasa. Ada dampak ekonomis, dampak sosiologis, dampak psikologis. Ini menjadi sangat tertumbuk-tumbuk. Misalnya, secara ekonomi misalnya, si perempuan, si keluarga ini bebannya menjadi bertambah karena dia harus biayain Mas Rudi. Sehingga ini mengganggu istilahnya kondisi ekonomi bagi keluarga ini, baik bagi si mohon maaf si tante ini maupun bagi suaminya dan anak-anaknya. Nah, secara sosiologis hubungan dengan masyarakat tadi sampai terjadi pemukulan ya, sampai terjadi keretakan antara suami istri ini secara sosiologis kan terjadi keretakan dan konflik. Nah, secara psikologis saya nggak tahu perasaan Mas Rudi ini, tapi paling tidak suaminya, istrinya ini menjadi beban secara psikologis. Belum nanti kalau kita kaitkan dengan anak-anaknya. Makanya ini Islam wanti-wanti dalam hubungan asmara yang seperti ini. Sikap Islam menjadi tegas. Ini menjadi sesuatu yang harus dihindari dan sesuatu yang harus diakhiri. Nah, yang saya pengen eksplor lebih lanjut itu, ini kenapa sih sebabnya kok si tante-tante ini bisa cinta mati kepada Mas Rudi sampai itu apa asal usulnya bagaimana dan kayak apa. Terus yang kedua kok sampai hutang-hutangnya menjadi banyak. Ini untuk nuruti keinginan atau menutupi kebutuhan. Gitu loh. Nah, ini yang Mas Rudi kita bisa pengen. diceritakan Mas Rudi bisa cerita lebih jauh. hutang piutang seperti apa yang selama ini yang betul-betul menjerat Mas Rudi sehingga Mas Rudi tidak bisa keluar dari lembah ini gitu. Karena statusnya jadi beda loh Mbak Angel. Sebenarnya saya sih nggak ngerasa sih morotin ya. Dan juga kebetulan si tante itu juga mau sih. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz nih? Sementara Mas Rudi merasa dia tidak itu. Jadi persoalannya bukan terletak kepada morotin dan tidak morotin. Betul. Ya, tapi mungkin Mas Rudi bisa muhasabah tentang bahwa kepantasan. Jadi ya memang sih kita tidak minta, kita juga tidak menekan, kita sih tidak memaksa. Tetapi apakah pantas kehidupan yang seperti ini? Apa karya saya, apa kerja saya, sehingga saya berhak memperoleh imbalan seperti itu. Nah itu Mas Rudi mungkin bisa digunakan untuk muhasabah seperti ini. Muhasabah itu artinya introspeksi. Apakah saya sudah pantas untuk menerima pemberian seperti ini dari seseorang yang dia punya tanggung jawab, punya kewajiban terhadap keluarganya, apakah nanti nggak mengganggu keluarganya, apakah nanti nggak mengganggu perasaan orang-orang yang dicintainya, misalnya seperti itu. Jadi persoalannya bukan memaksa atau tidak memaksa, minta apa tidak minta, tetapi alangkah baiknya kita juga ngitung soal kepantasan itu. Kalau saya boleh menyarankan, mestinya ini kesempatan yang bagus untuk Mas Rudi meningkatkan kualitas diri, mumpung ada yang biayain. Saya tak sekolah lagi, atau saya tak kursus bengkel, atau saya tak meningkatkan keterampilan kami, mumpung ada yang biayain, supaya nggak selamanya tergantung. Sehingga nanti dengan cara ini menjadi jalan untuk mencari rezeki dengan cara yang lain. Karena peningkatan kualitas diri, peningkatan skill dan keterampilan. Mas Rudi, ini kan Mas Rudi tadi bilang kalau misalkan suaminya perempuan ini sampai mendatangi Mas Rudi dan melabrak lah ya Mas Rudi ya. Nah ini lalu bagaimana ini? Apakah perempuan ini akhirnya kembali ke suaminya atau malah tetap bersama Mas Rudi? Atau mereka malah akhirnya berpisah atau bagaimana? Coba cerita. Kebetulan tante ini dikasih pilihan sama suaminya. Dia pilih siapa, milih saya, apa milih suaminya. Dan juga mungkin dia milih saya, terus hubungan rumah tangga mereka hancur. Mereka belum cerai sih, cuma bisa ranjang aja. Mas Rudi, ini saya sebenarnya agak heran ya di sini ya Pak Ustadz ya. Ada seorang perempuan yang sudah berkeluarga tapi rela meninggalkan suaminya hanya untuk orang baru. Nah ini sebenarnya apa yang Mas Rudi lakukan? Yang membuat si tante ini sampai tertarik sekali, Tergila-gila tergila-gila lah itu bahasanya. Mungkin dia terkena pelet.